Baiklah anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai tentang listrik statis. Listrik statis. Statis artinya diam. Artinya muatan tidak bergerak. Muatan tidak bergerak. Atau dengan kata lain, medan listrik tetap. Medan listrik tetap tidak berubah terhadap waktu. Oke? Nah, kalau bicara tentang listrik statis, artinya kita berbicara tentang listrik. Listrik itu sendiri terdapat muatan. Ada yang namanya muatan listrik. Muatan listrik itu kita kategorikan ada yang positif, namanya proton, ada yang negatif, elektron. Di mana benda yang tidak bermuatan, atau netral, itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan yang berikutnya, benda yang bermuatan positif, benda bermuatan positif itu jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron. Sering orang katakan kelebihan proton. Sering dikatakan orang ini kelebihan proton. Nah, yang ketiga, ada benda yang bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif. Benda yang bermuatan negatif itu di mana jumlah proton itu lebih kecil daripada jumlah elektron. Ya, jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Sering orang katakan kelebihan elektron. Jadi untuk sementara ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, baiklah kita lanjutkan karena itu materi yang sudah lalu, materi SMP. Kita lanjutkan dengan gaya listrik.
yang disebut dengan gaya Coulomb. Itu gaya Coulomb. Yang menemukannya yaitu Charles Augustin Coulomb. Jadi disebut gaya Coulomb karena yang menemukannya adalah Charles Augustin Coulomb. Di mana gaya listrik ini terjadi dikarenakan ada jumlah muatan yang positif. Muatan yang positif bila bertemu dengan muatan yang positif akan terjadi tolak menolak. Jadi apabila ada dua buah muatan yang sama bermuatan positif dan bermuatan positif, dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan muatan negatif bertemu dengan muatan negatif, dia tetap tolak menolak. Sering dinyatakan bahwa muatan sejenis akan tolak menolak. Akan tolak menolak itu. Apabila dia berlainan jenis, misalnya muatan positif dengan muatan negatif, maka dia akan tarik menarik. Itu. Kalau berbeda jenis akan tarik menarik. Nah, besarnya, akibat ini besarnya diselidiki oleh gaya Coulomb ini, oleh si Coulomb, Charles Augustin Coulomb tadi, ya, dia mengatakan bahwa adanya tolak menolak, adanya tarik menarik itu artinya ada gaya yang menolak, ada gaya yang menarik. Maka disimpulkan, dikatakannya besarnya gaya tolak atau gaya tarik. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik tersebut berbanding lurus dengan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya yang dikalikan dengan konstanta. Ya. Jadi sering kita lihat Q1 Q2 per R kuadrat. Ini besarnya gaya tolak atau gaya tarik berbanding lurus dengan konstanta, berbanding lurus dengan muatan, kedua muatan, dan berbanding terbalik dengan jarak yang dikuadratkan. Itu hanya berlaku untuk dua buah muatan. Contoh, misalnya ada benda satu bermuatan positif, ini Q1. Ada benda yang kedua bermuatan negatif, Q2, maka terjadi tarik menarik. Nah, besarnya gaya tarik menarik inilah Q1 Q2 per R kuadrat. R itu adalah jarak antara kedua muatan. Jadi kalau diambil dari jarak antara
kedua muatan. Itu R-nya. Kalau seandainya besarnya K itu sendiri adalah 1/4 pi E0, yang besarnya nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Suatu ketetapan. Konstanta itu adalah ketetapan, ya. Sedangkan E0 itu sendiri adalah permeativitas di vakum udara, yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Bagaimana kalau dia di dalam zat lain, bukan di udara? Ya, kalau dia di dalam zat lain, maka besarnya permitivitas itu adalah ER dikali dengan E0. Yang mana ER itu adalah permitivitas relatif. Sedangkan E0 permitivitas ruang udara, tanpa udara. Saya kira demikianlah untuk pengawalan tentang daripada listrik statis. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya. Seandainya yang pertama ada 3 buah muatan. Muatan 1, muatan 2, muatan 3 yang letaknya sejajar, sama-sama muatannya positif. Nah, Q1, Q2, Q3 sama-sama muatannya positif. Yang ditanyakan berapakah jarak muatan atau berapakah gaya muatan, bukan jarak, berapakah gaya muatan pada Q2. Pada Q2 berarti yang pada Q2 yang ini. Kalau Q1 dengan Q2 artinya ada gaya tolak, sebabnya sejenis. Ini gaya F1,2. Dia terjadi gaya tolak. Sedangkan Q2 terhadap Q3 akan terjadi tolak menolak. F23. Kalau seperti itu, berapakah besar Q2? Berapakah besar gaya pada Q2? Maksud saya, berapakah besar gaya pada Q2? Ini tadi F21. Ada yang bisa mengatakan besarnya F pada Q2 itu adalah F21 min F23. Nah, dari mana ini? Ini yang paling penting. Mungkin bisa
Tapi paling tidak kita mengetahui asalnya. Karena ada 3 buah muatan, maka kita menggunakan vektor. Artinya F21, F23 akan membentuk sudut 180 derajat. Kita menggunakan FR-nya atau F2-nya sama dengan akar daripada F21 yang dikuadratkan ditambah F23 yang dikuadratkan ditambah dengan 2 F21 dikali F23 cos theta. Maka sama dengan akar F21 yang dikuadratkan plus F23 yang dikuadratkan plus 2 F21 dikali F23 cos 180. Kita tahu cos 180 itu sama dengan min 1. Maka akan terjadi sama dengan akar daripada F21 yang dikuadratkan ditambah dengan akar F23 yang dikuadratkan min 2 F21 dikali F23. Maka pernyataan ini sama dengan F21 min F23. Pembuktiannya dengan cara terbalik. Itu cara pembuktian terbalik itu. Kita buktikan apabila F2 sama dengan akar daripada F21 min F23 yang dikuadratkan. Artinya sama dengan akar F21 min F23 dikali dengan F21 di min F23. Sekarang kita kalikan. F21 dikali F21 sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F21 kali min F23 berarti min F21 F23. Kemudian yang ini juga, yang ini tadi ke sini, yang ini F23 dikali min F23 kali min kali F21, hasilnya ditambah min
F23 F21. Terus berikutnya lagi yang ini dengan yang ini, maka ditambah F23 dikali F23, berarti F23 kuadrat. Karena nggak cukup sana ya, maka kita lanjutkan. Besarnya F2 sama dengan akar daripada F21 kuadrat F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat min berarti min F21 F23 min F23 min F21, artinya sama saja dengan min 2 F21 F23. Kan sama. Itu pernyataan terbalik. Ini kita buat untuk menyatakan pernyataan terbalik, kenapa dia bisa mendapatkan ini. Itu ya. Sedangkan supaya dapat ini dikarenakan F2 akar dari F21 min F23 yang dikuadratkan, akar dengan akar ini hingga mendapatkan itu. Itu pernyataan terbaliknya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini contoh yang kedua. Ada 3 buah muatan. Muatan Q1 bermuatan positif. Kemudian Q2 yang bermuatan positif, sedangkan Q3 bermuatan negatif. Jadi kalau kita lihat antara Q1 dengan Q2 akan terjadi tolak menolak. Ini F21, ini F21. Sedangkan pada saat Q2 saya pisahkan supaya tidak dengan Q3, karena dia berbeda, dia akan saling tarik menarik. Ini F23, ini F23. Dia akan saling tarik menarik. Maka yang terjadi pada Q2 arahnya ini F21, yang ini F23. Ada 2 buah gaya. Kalau ada 2 buah gaya seperti itu, maka sudut yang dibentuknya adalah 0. Sudut yang dibentuknya tetanya itu sama dengan 0. Kalau yang pertama tadi karena dia berlawanan arah, maka tetanya akan 180. Ini tetanya sama dengan 0. Sama yang seperti tadi, kita dapatkan besarnya F2 itu sama dengan akar daripada
F21 yang dikuadratkan ditambah F23 yang dikuadratkan ditambah dengan 21 F23 cos theta. Karena cos 0 itu adalah 1, maka akan menghasilkan F21 kuadrat plus F23 kuadrat ditambah 2 F21 F23, karena cos tetanya sama dengan 1 dikalikan bilangan menghasilkan bilangan tersebut. Maka akan mendapatkan F2-nya sama dengan F21 plus F23. Pernyataan terbaliknya seperti tadi. Kita lihat. Oke. Sudah dicatat? Catat. Sudah diperhatikan? Nah, pernyataan berikutnya kita dengan pernyataan terbalik. F2 akar sama dengan itu. Sama dengan akar F21 ditambah F23 yang dikuadratkan. Nah, ini kan kuadrat dengan akar kan bisa menjadi F2-nya sama dengan F21 plus F23. Kita lihat pernyataan terbaliknya. F2 sama dengan akar daripada F21 plus F23 yang dikuadratkan. Artinya sama dengan akar F21 ditambah F23 dikali dengan F21 ditambah F23. Sama, yang pertama ini kita kalikan ke sini, berikutnya kita kalikan ke sini. Sama ini. F21 kali F21 akar F21 kuadrat, kemudian ini kali ini ditambah F21 F23, kemudian yang ini juga ditambah F23 dikali F21, kemudian ini kemari ditambah F23 yang dikuadratkan, maka sama dengan akar F21 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 F21 F23 terbukti. Oke. Jadi sudah mulai menggunakan vektor kalau dia lebih dari 2 buah muatan. Kita jangan lupa hukum vektor. Oke. Selanjutnya sama juga kalau seandainya ada 2-3 buah muatan yang berbentuk segitiga seperti ini. Kita anggap sudutnya sama-sama 60 derajat. 60 derajat. Q1, Q2, misalnya Q3.
Tinggal muatannya, misalnya Q1 muatan positif, Q2 muatan positif, Q3 muatan positif umpamanya. Sekarang ditanyakan di mana posisinya, umpamanya terletak di Q3. Yang ditanyakan berapa besar gaya di Q3. Maka kita lihat antara Q1 dengan Q3 akan terjadi tolak menolak, ada besar gaya F13, kemudian antara Q2 dengan Q3 terjadi tolak menolak juga, berarti ada F23 ya. Maka sudut yang dibentuk ini berapa? Tetap 60 derajat. Maka persamaannya sama seperti tadi. F3 nya sama dengan akar daripada F31 yang dikuadratkan plus F23 yang dikuadratkan plus 2F31 dikali F23 cos theta. Cos tetanya 60 derajat. Nah, saya kira seperti itu ya. Paham? Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Terima kasih.